Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat Allah dimanapun Anda berada. Hari ini kalau kita kemarin sudah belajar di usaha F&B, peternakan, di sapi, kambing, terus juga usaha UMKM kerupuk. Hari ini kita belajar di hasil pertanian, yaitu di hasil olahan hasil singkong. Nah, sekarang saya sudah berada di Omahete loh, yaitu alamatnya di Bredruk Wetan, Sidomulyo, Ampel, Kabupaten Boyolali. Hari ini kita akan bincang bareng dengan sosok inspiratif, yaitu ownernya, Bapak Wit. Kita akan bicara bagaimana pengalaman beliau dalam merintis usaha ini dan sampai sekarang omsetnya sudah ratusan juta. Namun sebelumnya sahabat-sahabat, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan kebermanfaatan sekecil apapun dan dimanapun. Simak keseruannya sahabat-sahabat. Halo sahabat Allah, sekarang saya sudah bersama Pak Widar, yaitu sosok inspiratif di bidang usahanya di usaha singkong. Nah, sahabat semuanya, sebelumnya apa kabar Pak Wid? Baik, Mas. Alhamdulillah baik ya. Nah ini Pak Wid, mungkin dari sahabat-sahabat Allah banyak yang tanya nih Pak Wid. Iya. Kan kemarin ramai banget tuh di media Boyolali, terus di TV One juga gitu Pak Wid. Iya, saya. CNN juga itu Pak Wid usaha di bidang singkong. Nah itu sejarahnya seperti apa Pak? Awal mulanya itu Bapak? Iya. Jadi gini, Mas. Pertamanya ini kan singkong frozen ya. Jadi tidak langsung ketemu singkong frozen. Jadi saya pertamanya justru jualan di apa itu? Mateng. Di Mateng ya Pak? Jualan singkong goreng. Singkong goreng yang digoreng di tempat langsung mateng, banyak konsumen. Saya mulai usaha di Jalan Kaliurang Di Jogja Bapak? Jogja 2011. Jadi waktu itu saya nyewa kios kecil di Swalayan Mekar ini, depan Pasar Kolumbu, sebelahnya Seminari. Iya. Ada Swalayan Mekar ya, saya buka di situ. Ada kios saya sewa, terus saya untuk jualan singkong goreng, singkong keju kalau namanya. Singkong keju awalnya Bapak ya. Jadi singkong yang digoreng bisa merekah empuk gitu. Dan itu langsung laris, jadi 2 bulan itu langsung meledak, makanya saya namakan mereknya Singkong meledak. Dan seiring berjalan waktu saya coba frozen, ternyata banyak yang suka. Saya pasarkan pelan-pelan, akhirnya saya membuat singkong beku yang praktis, siap goreng. Bapak cukup menarik nih. Tadi kan Bapak apa kan asli Boyolali ya? Asli Boyolali. Nah, itu mau yang lahir di sini. Nah sebelum ke singkong sendiri Bapak, itu pernah nggak Bapak mencoba apa usaha apa gitu? Pernah, perjalanan panjang itu. Saya dari Jogja itu setelah kuliah kerja di beberapa tempat, akhirnya resign mencoba buka usaha. Dari usaha membuat donat, kemudian empek dan lain-lain juga pernah dicoba. Akhirnya ketemu singkong ini. Jadi memang semua proses ya Pak ya. Nah itu apa yang memutuskan Bapak ketika itu melihat ini usaha di singkong aja nih kan gitu? Apa yang membuat Bapak melihat peluang itu gitu? Yang pertama itu karena putus asa ya, memang mencoba beberapa kali usaha yang lain kok susah. Akhirnya saya ke pasar lihat singkong, coba singkong goreng aja tak olah, dan itu banyak gagalnya. Tidak langsung bisa menciptakan singkong yang
merekah empuk itu Iya. enggak. Jadi mencoba membuat gagal, beli singkong lagi, coba lagi gagal, sampai ketemu. Jadi gagal, saya coba, saya nggak akan menyerah. Akhirnya ketemu, dan ternyata itu singkongnya yang kuncinya adalah bahan singkongnya, bukan Jenis kita singkong, mengolah tanaman juga, singkongnya. tapi kalau varietas singkongnya itu memang tidak bagus ya hasilnya tidak bagus. Tapi kalau ketemu varietas yang singkong yang sesuai, nah itu akhirnya menjadi produk yang bagus. Itu untuk Bapak tadi kan melihat peluang, memang kalau singkong dikuncinya itu ya di singkongnya sendiri. Nah, itu awal mula Bapak tahu nih varietas singkong itu dari daerah sini sendiri atau dari Jogja sendiri, Bapak? Yang pertama saya mulai usaha di Jogja. Jadi singkong saya sekarang karena mencoba beberapa varietas itu akhirnya menemukan satu jenis singkong yang cocok untuk diolah menjadi singkong keju. Jadi karena mencoba beberapa akhirnya ketemu. Jadi mencoba beberapa singkong itu tadi ya. Iya. Nah, pasti kan Pak, sebelum Bapak menemukan itu pasti namanya juga orang usaha Bapak gitu, itu pasti ada hambatan dan lain-lain. Nah, itu apa aja Pak mungkin yang menjadi titik triggernya Bapak untuk wah ini aku harus tekun di sini dan yang lainnya gitu Pak? Iya, saya sebelum sampai ketemu menemukan saya harus mencoba, karena saya pernah membeli jadi singkong keju kan sudah lama ya. Iya Pak. Saya sudah pernah membeli singkong goreng kok bisa empuk ini. Nah, saya pasti bisa. Akhirnya saya cari-cari, ya ketemu. Jadi kalau orang lain bisa ya kita harus bisa. Maksud ini udah ada produk yang seperti ini pasti bisa. Iya. Nah, itu Jadi kuncinya kemauan kita harus jangan memvonis kita nggak bisa. Iya. Kita pasti bisa. karena kalau kompeten itu harus belajar kan gitu ya Pak. Iya. Nah, Pak Wid sendiri untuk di Jogja sendiri sampai sekarang masih Pak investornya? Enggak, setelah saya membuat frozen itu saya harus membuat tempat produksi yang higienis, standar BPOM gitu. Saya harus fokus di frozen karena frozen itu instan dan itu pemasarannya bisa kemana-mana. Iya Pak. Dan tahan lama. Tapi kalau saya buka matang semacam kios dan lain itu ya cuman kita nggak bisa kemana-mana. Iya, cuman di situ lingkup aja. pasarnya di situ gitu. Nah, itu apa yang membuat Pak Wid sendiri untuk kepikiran ini aku coba untuk bikin frozen dari Bapak jualan di goreng tadi, terus apa yang membuat Pak Wid ini harus dibikin frozen dan yang lain gitu? Yang pertama dulu ada pembeli saya itu beli yang setengah mati. Beli setengah Jadi matang. sebelum saya goreng itu dia membeli itu. Nah setelah itu kok banyak permintaan, makanya coba tak bekukan, ternyata laku. Akhirnya saya branding dengan nama singkong meledak. Nah proses lama-lama akhirnya diterima pasar dan market saya itu 80%-nya di Jabodetabek. Wow. Jabodetabek 80%. Mungkin orang Jakarta itu roti-roti bosan mungkin ya. Iya. Jadi, singkong itu mungkin justru dicari-cari. Iya betul Bapak. Nah, Bapak kalau untuk awal mulanya kan tadi udah menemukan nih gara-gara dari pelanggannya kayak pesan setengah matang, terus Bapak punya ide untuk mengawetkan lah yang lebih lama lagi singkong tersebut. Nah, Bapak awal mula untuk cari pasarnya sampai ke Jabodetabek itu seperti apa Bapak? Dari saya cuman dari marketplace ya. Marketplace. Jadi marketplace di Facebook itu grup-grup kuliner. Jadi online Online ya Bapak? online. Saya itu malah nggak, ya ada beberapa yang kenal ya, cuman awal mula itu agen-agen saya di Jakarta itu saya malah belum pernah ketemu, Tapi udah melakukan transaksi ya? Sudah transaksi dan saya percaya aja, akhirnya ya relasinya sekarang kuat
ada 25 agen, ada supermarket besar Grand Lagi itu ada, terus supermarket di Purwokerto itu Yukia supermarket. Yukia Tapi awal mulanya dari online. Jadi online itu ya Bapak ya. Nah Bapak, sampai di titik ini Bapak, itu buat jabat-jabat Allah untuk pengalaman juga Bapak, pernah nggak sih Bapak mungkin di fase yang memang wah ini susah banget dan yang lainnya seperti itu Bapak? Mungkin Fase pertama itu memulai itu yang berat. Setiap orang memulai langkah pertama untuk mewujudkan sesuatu itu pasti berat. Iya Bapak. Kita mau jualan hari pertama, mau dorong gerobak, itu mikirnya ini 1000 kali, laku enggak, nanti piye. Nah, kalau bisa mengalahkan rasa kekhawatiran, kita harus yakin Ya Pak ya. Nah, akhirnya berjalan melewati langkah pertama. Kalau sudah berjalan kan enteng Mas. Iya. Nah, yang berat itu kan pertama kali. Waktu memulainya itu ya, merintisnya itu mungkin. 1 hari 2 hari itu belum punya pelanggan. Namanya merintis usaha kan nggak langsung besar gitu. Tapi kita konsisten ciptakan produk yang bagus, itu otomatis konsumen itu kan akan mencari ya Pak ya. Nah Bapak tadi pasarnya di Jabodetabek. Kalau selain di Jabodetabek Bapak mungkin pemasarannya di mana lagi Bapak? Di Jogja. Jadi 80% Jabodetabek, 20% di Jogja. 80% Jabodetabek, 20%-nya di Jogja. Iya. Kalau untuk lokal Boyolali sendiri Pak di daerah sini? Nah, makanya ini sebenarnya peluang, saya belum menggarap daerah saya sendiri ya. Iya Pak. Jogja itu sudah saya garap berhasil, Jabodetabek berhasil. Nah, yang Solo, Semarang, Boyolali, lokal-lokal itu memang belum saya prioritaskan. Nah, ini peluang sebenarnya kita mau kalau saya menggarap yang lokal juga mungkin jadi tambah besar juga. Iya Bapak. Jadi kalau untuk mungkin dari sahabat-sahabat Allah yang pengen order singkong Bapak itu caranya seperti apa Bapak? Ya, itu ada Instagram saya Singkong Tak Boyolali, terus Singkong Tak Boyolali. Iya, terus langsung saja ke sini Omahe Telo di Desa Pertowetan, Sidomulyo, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali. Jadi gampang, kalau langsung order ke sini bisa. Mau jadi agen juga bisa, nanti saya kasih harga pabrik. Monggo, warga Boyolali ada peluang. Oke, baik Bapak. Jadi buat sahabat Allah yang pengen jadi agen pemasarannya dari Omahe Telo ini bisa banget nanti DM di Instagram Singkong Tok Boyolali ataupun nanti datang langsung ke Bedruk Wetan sampai Sidomulyo Ampel Boyolali Bapak ya. Oke. Nah, mungkin ini Bapak buat sahabat-sahabat semuanya, ini kan masih banyak yang muda-muda Bapak kemungkinan. Nah, itu apa motivasi Bapak buat teman-teman untuk memulai usaha Bapak? Nah, harus yakin kita bisa. Yang pertama, jangan pernah memvonis kita tidak mampu. Jadi semua orang dibekali kecerdasan berpikir dan keyakinan bertindak pasti bisa. Kadang orang itu memvonis, wah saya nggak bisa. Sebenarnya bukan nggak bisa, tapi nggak mau. Iya. Tingkatkan kemauan itu tadi ya Bapak ya. Oke. Nah Bapak, kemarin ini satu lagi Bapak, pertanyaan yang mungkin cukup. Kemarin saya melihat di berita-berita Bapak di tagline-nya itu dari karyawan, ya kan, omset 150 juta per bulan. Nah itu Bapak mungkin dapat diceritakan mengenai itu Bapak. Iya. Jadi sekarang sehari kan 5 kuintal. 5 kuintal sih. Jadi 5 kuintal itu jadi 500 pack. 500 pack kalau diuangkan omsetnya ya 500 itu kalau ada pabrik terusnya jadi 5 juta. 5 juta.
per hari 5 juta ya Pak ya. Wow, luar biasa sahabat-sahabat semuanya. Nah, itu tadi Pak, menariknya di karyawan tadi Bapak. Ini yang cukup bisa memotivasi kan terkadang kita sudah bekerja Bapak. Terus kita mau berusaha itu kayak yang aduh ya nanti kalau usaha saya ini gitu loh Bapak. Itu Ya memang berat. Kita dari karyawan itu kan dari kuadran kiri itu otak kerja ya, tidak siap mental untuk berimajinasi. Kalau kita beralih ke dunia usaha itu kan memang meloncat dari dunia kepastian. Karyawan kan pasti ya setiap bulan gajinya. Kalau kita buka usaha melompat ke jadi pengusaha kan dunia ketidakpastian. Jadi memang berat, awalnya berat. Tapi itu tadi kita kan tidak selamanya bekerja. betul Bapak. Jadi siapkan, mumpung masih muda ya kita harus kreatif. Jadi menyiapkan masa depan. Bekerja itu bekerja ikut orang, karyawan itu kalau kepepet saja. Jadi kalau kita kepepet, kalau kita sudah punya modal itu nggak harus uang, tapi kemauannya yang keras tadi pasti bisa. Oke. Nah itu sahabat-sahabat semuanya dari Pak Wid tadi menyampaikan bahwasanya memang modal yang keras itu adalah modal yang utama ya Bapak ya. Kemauan. Oke, mungkin itu Pak Wid, terima kasih banyak Pak. Iya, banyak. terima kasih. Mungkin itu sahabat Allah Adik. semuanya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini akan terus berkembang dan memberikan kebermanfaatan sekecil apapun dan dimanapun. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Allah, hari ini kita sudah berada di tempat produksi. Mungkin ini pertama rute apa namanya Pak? Alur produksinya seperti apa Bapak prosesnya? Jadi pertama singkong dikupas. Ini singkong fresh ini, barusan nyabut ya, bagus. Dikupas terus dicuci. Habis dicuci dikerok ya. Dibersihkan Kambiumnya. kulitnya, Terus dipotong Dipotong sesuai ukuran tadi Bapak ya. ukuran. Nah Bapak, kalau dari singkongnya sendiri itu dari daerah mana Bapak? Kalau ini lokal, cuman benihnya dari Wonosobo. Benihnya dari Jadi Wonosobo ya. tanam di sini bagus sekali. Nah, untuk tahapan setelah ini Pak, alur setelah dicuci, dipotong untuk alurnya Terus habis dipotong dibawa ke ruang produksi. di ruang produksi ya. Kita lihat ruang produksinya sahabat Allah. Oke sahabat Allah, sekarang ini tempat apa ini Bapak? Tempat produksi. Produksi ini penggorengan ya Bapak. Ini digoreng menjadi setengah matang Iya, atau? setengah matang. Oke. Nah ini variannya hanya pakai minyak atau ada tahapan lain? Ada tahapan. Setelah ini kebetulan hari ini kita bikin singkong susu ya. Singkong Jadi, susu. susu asli Boyolali saya padukan dengan singkong. Akhirnya jadi singkong susu. Singkong susu. Oke. Seperti apa Pak? Oh, Sudah dicampur dengan susu. campur dengan susu. Bumbunya dicampur dengan susu untuk merendam singkong yang barusan digoreng. Nah, setelah penggorengan sendiri tahapannya apa Bapak? Setelah penggorengan kita ke sortir, tiriskan terus disortir terus didinginkan. Jadi dikipas. Oke, jadi setelah goreng ditiriskan dulu, disortir, Disortir terus packing. di packing ya Pak ya. Oke, packingnya seperti ini ya. Oke, nah setelah tadi Bapak kan dibekukan terlebih dahulu. Nah, itu tahapannya seperti apa Bapak? Setelah dari sini kita bekukan ke ruang freezer. Ke ruang freezer ya. Oke, nah ini dibekukannya Bapak ya. Dibekukan. Ini ada 2 varian ya Pak ya? Ini ada tiga varian. yang singkong susu di dalam sini ya. Singkong susu, singkong meledak, terus singkong Thailand. singkong Thailand. Oh, Singkong Thailand ini manis, pandan, wangi. Jadi ini adalah singkong Thailand instan. Jadi ada produk namanya singkong Thailand, itu singkong yang dikukus manis dikasih flan. Saya bikin instannya. oke, baik Pak. Ini jadi varian baru ya Pak ya. Oke, baik. Nah, ini ada banyak sekali kulkas Bapak. Ini tadi satu harinya 500 Iya, ini muat 1000 kilo. 1000 pack, jadi 1 ton. 1 ton ya Pak. Wow, luar biasa. Ini semuanya ada 1000 pack. 1000 pack. Wah, luar biasa sahabat Allah semuanya. Setelah selesai. Nah, ini yang susu tadi. Oh, ini yang susu tadi ya. Ini jadi seperti ini. Wow.
Nih, Nah, ini singkong sahabat-sahabat susu. Allah. Singkong Jadi susu. produk lokal Boyolali. Susu Boyolali kan sudah terkenal. Iya. Saya Ini padukan dengan singkong. oke di Dan ini tidak ada kompetitornya. nggak ada kompetitornya Nggak Pak Kiwa itu Pak. Mungkin satu-satunya. Satu-satunya ya, Nah, iya. Pionir lah ya sahabat-sahabat. Nah, setelah ini pemasarannya nanti pakai freezer juga Pak untuk pengantarnya atau bagaimana itu? Nanti saya packing pakai styrofoam ini, terus dikirim ke luar kota, Dikirim ke luar kota ya Pak pakai styrofoam ini. ke Jabodetabek, Jabodetabek, Saya Jogja. Jogja. Ini nanti ada travel, saya titipkan travel Oh, jadi setiap hari. Saya distribusinya langganan. oh pakai travel seperti itu ya sahabat LSM ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak. Iya.